Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Faidullah dengan kode NIM 110220169, kelas EL4405, jurusan S1 Teknik Elektro Telkom University. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi terkait mata kuliah pendidikan Pancasila mengenai Indonesia bangkit dengan Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang berkembang di Indonesia haruslah berdasarkan Pancasila dan berserikan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK selalu berkembang di suatu ruang budaya. IPTEK mengalami kemajuan yang sangat pesat, sehingga menciptakan perubahan yang luar biasa di peradaban manusia. IPTEK tak luput dari nilai-nilai agama dan budaya, sehingga tidak merugikan umat manusia. Pada materi ini, ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan, yang meliputi, pertama, konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan. Dan ketiga, alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang keempat, menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang kelima, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Dan yang terakhir, argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Langsung saja. Yang pertama ada konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, sistem IPTEK yang dikembangkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yang artinya bahwa Pancasila mengasumsikan IPTEK berkembang secara otonom dan dalam perkembangan IPTEK harus beradaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, setiap IPTEK yang dikembangkan harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal dalam pengembangan IPTEK itu sendiri, yang artinya sejak awal pengembangan IPTEK itu sendiri harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, nilai Pancasila sebagai normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Terdapat beberapa aturan main yang telah disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu pengetahuan tersebut dikembangkan agar tidak bertentangan antara ilmu pengetahuan dengan aturan main yang telah disepakati. Dan yang keempat, pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia itu sendiri. Perlu dijabarkan secara rinci terkait sejauh mana nilai-nilai Pancasila sebagai bahan keputusan-keputusan ilmiah yang akan diambil. Selanjutnya ada urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan, yang meliputi yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia menentukan cara pandang kehidupan terhadap kehidupan. Oleh karena itu, dibutuhkan refleksi dan renungan yang mendalam agar tidak terjerumus dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, dampak negatif kemajuan IPTEK terhadap lingkungan hidup saat ini berada di titik nadir yang dapat membahayakan kehidupan manusia. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan. Yang ketiga, perkembangan IPTEK yang sangat didominasi oleh negara-negara barat dapat mengancam nilai-nilai kepribadian bangsa, seperti gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas sehingga dapat menyaring nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Selanjutnya ada alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang meliputi, yang pertama, kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh alasan percepatan pengembangan di daerah yang tertinggal ataupun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu mendapatkan perhatian. Yang kedua, penjabaran sila-sila Pancasila yang mengontrol dan mengendalikan kemajuan IPTEK yang berpengaruh pada perilaku dan cara berpikir masyarakat yang cenderung pragmatis. Yang ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang merupakan simbol dari berbagai daerah mulai digantikan menjadi gaya hidup global. Contohnya seperti gotong royong yang berubah menjadi individualisme. Kedua ada sikap sahaja yang berubah menjadi gaya hidup mewah. Yang ketiga ada semangat solidaritas yang berubah menjadi individualistis. Dan yang terakhir ada mufakat yang berubah menjadi voting. Selanjutnya ada menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu.
Yang pertama ada sumber historis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia dapat ditemukan pada Dokumen Negara Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Pada alinea tersebut, terdapat kata mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia dapat dijumpai pada sikap masyarakat yang sangat menonjolkan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Apabila iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Yang ketiga ada sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia dapat diruntut dalam berbagai kebijakan yang dialami oleh penyelenggara negara. Selanjutnya ada argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Kajian tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu baru mendapat perhatian khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa seminar, yaitu pada tahun 1987 dan tahun 2006. Namun pada kurun waktu akhir-akhir ini, belum ada lagi upaya mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan iptek di Indonesia. Selanjutnya ada argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Yang pertama adalah kapitalisme, yaitu menguasai seluruh perekonomian dunia termasuk Indonesia, sehingga penerapan Pancasila dan pengembangan iptek menjadi lebih luas. Selanjutnya ada globalisasi, yaitu menyebabkan daya saing Indonesia menjadi lebih lemah dalam penerapan nilai Pancasila, sehingga Indonesia lebih menjadi konsumen dibandingkan produsen. Selanjutnya ada konsumerisme. Konsumerisme ini menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk-produk teknologi negara lain yang lebih tinggi ipteknya. Yang keempat ada pragmatisme. Pragmatisme berorientasi pada 3 ciri seseorang yang cenderung berpikir praktis, sempit, dan juga instan, yang merupakan cara berpikir sebagian besar masyarakat Indonesia. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.